Bagi kamu yang tidak tinggal di Bali, terutama bagi kamu yang tinggal di kota besar, ketika mendengar desa adat, pikiran pertama kamu mungkin akan tertuju kepada sebuah kampung kecil di antara perbukitan atau di antara sawah yang luas di mana masyarakatnya masih menggunakan kayu untuk memasak, menggunakan bambu serta alang-alang sebagai bahan bangunan rumah, hidup dari kebun dan tanah, dan menjalankan adat istiadat mereka. Tapi jika kamu pernah tinggal di Bali, atau jika kamu berasal dari sini, maka gambaran kamu tentang desa adat akan cukup berbeda. Karena kalau kamu keliling Bali, kamu akan segera melihat bahwa ada desa adat di mana-mana, termasuk di banyak tempat yang tidak terlihat terlalu tradisional, seperti di daerah Kuta ini. Terus mungkin sempat kepikir, jadi sebenarnya apa itu desa adat dan bagaimana itu dapat berperan dikelilingi kehidupan modern di Bali saat ini? Kita akan mencari tahu di episode ini. Salah satu hal menarik soal obrolan tentang desa adat atau adat secara umum di Indonesia maupun di luar negeri adalah bagaimana dulu, katakan lebih dari 20 tahun lalu, desa adat atau desa yang lebih tradisional sering dilihat sebagai sesuatu yang nantinya bakal ditinggalkan seiring waktu. Mungkin beberapa praktek atau tradisi penting buat dilestarikan, tapi idealnya semua komunitas akan berkembang dan menjadi desa yang lebih modern, dengan rumah-rumah lebih modern, administrasi lebih modern, lebih banyak jenis perdagangan, bisnis, dan pekerjaan modern. Tapi sekarang makin kelihatan dampaknya kalau kita berpikir bahwa perkembangan atau kemajuan itu artinya bahwa kita bergerak dan menjauhi dari hal-hal lebih tradisional. Kita bisa melihat kepadatan penduduk, polusi, pembangunan yang tidak terkendali, alam yang berkurang, tanah untuk menanam atau pelihara hewan juga ikut berkurang, serta semakin hilangnya kepercayaan, pengetahuan, praktik, dan bahasa tradisional. Jadi sekarang, semakin banyak orang mulai kembali melihat adat dan kearifan lokal tidak cuma sebagai sesuatu yang bisa kita pelajari, tapi malah bisa menunjukkan kepada kita seperti apa masa depan yang lebih berkelanjutan. Mungkin justru praktek tradisional ini bisa kasih kita contoh bagaimana masyarakat saat ini bisa tetap berjalan lebih bersama dengan tradisi dan alam. Jadi mungkin kemajuan itu harusnya bukan soal ninggalin masa lalu, tapi lebih ke menyatukan yang lama dengan yang lebih baru. Di Bali, kita tidak cuma bisa lihat desa adat yang sedikit mirip dengan yang mungkin dibayangkan ketika mendengar kata itu, tapi juga versi desa adat yang sudah sangat modern. Jadi bisa lihat berbagai sisi dari apa yang bisa jadi sebuah desa. Dari dampak pariwisata, kita juga sering melihat pembangunan yang luar biasa cepat di daerah tertentu, di mana sebuah desa bisa berubah dalam waktu yang singkat. Hal lain yang menarik tentang desa adat di Bali, mereka ada di mana-mana. Bisa dibilang Bali penuh dengan desa adat. Menurut situs bali1data.baliprof.go.id, ada sekitar 1.500 desa adat di Bali. Lebih dari 2 kali lipat jumlah desa pemerintah atau desa dinas, yaitu 636. Tampaknya dengan sebanyak desa adat ini bisa membantu dalam mengarahkan pembangunan di Bali ke arah yang lebih wajar dan sadar dengan keseimbangan dan berkelanjutan. Tapi apakah ini benar-benar terjadi? Dan balik ke pertanyaan awal kita, sebenarnya kita bicara tentang apa kalau kita bilang desa adat? Secara umum, desa adat adalah wilayah tertentu dengan komunitas yang memiliki dan masih menjalankan ritual-ritual budaya dan tradisi yang diwariskan turun-menurun. Kalau di Bali, menurut Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1986
Desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di daerah tingkat 1 Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun-menurun dalam ikatan kayangan tiga yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangannya sendiri. Oke, apa itu kayangan tiga? Itu keberadaan paling tidak 3 pura, pura desa, pura pusat, dan pura dalam. Pura desa itu dipersembahkan untuk Dewa Brahma dan berfungsi sebagai pusat kegiatan keagamaan di desa. Pura pusat itu dipersembahkan untuk Dewa Wisnu, biasanya dibangun di bagian utara desa dan berfungsi untuk upacara yang ada kaitan dengan alam semesta. Terakhir, pura dalam itu dipersembahkan untuk Dewa Siwa, biasanya dibangun di bagian selatan desa dan berfungsi untuk hal kematian dan dunia roh. Struktur desa adat mencakup bendesa adat sebagai pemimpin, juru surat yang berfungsi sebagai sekretaris, dan juru raksa yang berfungsi sebagai bendahara. Belakangan ini ada petugas keamanan, yaitu pecalang, yang pasti kamu sering lihat bantuin mengatur lalu lintas saat ada upacara. Sebagai tambahan untuk struktur desa adat, majelis adat dibentuk pada tahun 2004 untuk membantu membimbing desa adat di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, sampai provinsi. Penambahan ini didorong salah satunya oleh Gerakan Ajeg Bali yang mulai pada tahun 1990-an sebagai respons terhadap kekhawatiran tentang hilangnya budaya Bali dengan pertumbuhan pesat pariwisata. Sejak Perda pertama tentang desa adat tahun 1986, pemerintah Bali sudah mengeluarkan 2 perda lagi tentang desa adat. Yang pertama, Perda nomor 3 tahun 2001 yang menekankan kembali otonomi desa adat setelah reformasi serta menambahkan sebutan resmi Desa Pakraman, yaitu nama yang digunakan zaman dulu untuk desa adat. Perda terakhir dikeluarkan 7 tahun lalu. Ini Perda nomor 4 tahun 2019 di mana pemerintah Bali jelaskan melalui perda ini pula untuk pertama kalinya desa adat diakui secara resmi dan eksplisit sebagai subjek hukum dengan kedudukan hukum yang jelas dan tegas. Dari penjelasan itu, tampaknya bahwa perda-perda sebelumnya dianggap belum cukup komprehensif, atau mungkin ini merupakan respons terhadap undang-undang pemerintah yang lain. Tapi kita akan kembali ke pertanyaan ini. Seperti yang kita catat sebelumnya, Bali penuh dengan tumpang tindih antara desa adat dan desa dinas. Apakah ini juga berarti ada tumpang tindih dalam hal tanggung jawab? Banyak orang bilang tidak, padahal ada yang mengakui bahwa ini membuat sebuah dualisme atau sistem ganda. Memang kedua struktur ini punya peran yang berbeda, tapi tujuannya mirip. Secara umum, keduanya ingin mendukung kehidupan sehari-hari yang baik dan tertata bagi warga yang tinggal di situ. Desa adat tentu saja fokus utamanya ke orang Hindu Bali dan kegiatan adat. Tapi karena orang dari luar Bali dan bahkan turis juga berdampak pada kehidupan sehari-hari, agama, budaya, dan masa depan orang Hindu Bali, mereka juga harus dipertimbangkan. Apakah sistem ganda ini membuat pengaturan di Bali lebih rumit atau justru saling melengkapi dan lebih komprehensif dalam menghadapi tantangan-tantangan? Kayaknya ini waktu yang pas untuk bertanya kepada orang yang lebih tahu tentang topik ini. Agung Alit Kencana, Ya. terima kasih banyak. Ya. Biasanya perbedaan desa dinas dan desa adat
kebanyakan orang bilang mereka kayak memang Suami istri. Yes, betul sekali. Itu yang Iya. terakhir yang saya dengar juga suami istri. Kira-kira ya emang sedekat itu setiap hari, setiap minggu pasti ada kayak koordinasi, ada kolaborasi atau seperti apa sebenarnya kerjasama? Seharusnya memang seperti itu, Pak. Oke, oke. Tetapi banyak hal yang tidak kejadiannya seperti itu. Ah, Kalau desa adat, dia mengurusi urusan-urusan wilayah adat. ada. Dia ada 4 tugas pokoknya, Pak. Adat, Mhm. budaya, agama, dan tradisi. Hmm. Itu, Pak, yang tugas. Tapi sekarang, dengan adanya Perda 4 2019, Hmm. mulai ada ranah-ranah yang sudah diambil dinas, sekarang diserahkan ke desa adat, seperti itu. Oke, tapi itu berarti ke pertanyaan kedua saya tentang keterlibatan desa adat untuk perencanaan atau pembangunan. Apakah desa adat lebih bisa atau lebih boleh terlibat untuk hal-hal kayak gitu? Harusnya Wajar begitu, seperti- Pak. Ya. Harusnya setiap pembangunan yang ada di desa adat harusnya melibatkan lebih banyak desa adat. Kalau sekarang ini seperti saya bilang tadi, desa adat itu kalau memang dia dibutuhkan, baru dia diajak bicara. Hmm. Kalau memang tidak dibutuhkan, susah sekali kita ngomong dengan pemerintah, Pak. Dengan adanya, makanya saya kembali lagi sampaikan, dengan adanya kebijakan-kebijakan pemerintah itu seakan-akan menghilangkan hak otonomi kami, Pak, di desa adat. Mulai sedikit demi sedikit dikurangi, Pak, otonomi. Padahal kalau saya baca Perda itu yang Ya. 2019 itu memang spesifik bilang otonomi Spesifik bilang otonomi, desa- tapi kenyataannya desa adat. Berbeda ternyata. berbeda. Oke. Ya, karena sekarang ini ada aturan-aturan, ada norma-norma hukum Mhm. itu yang membatasi ruang gerak. Kalau dulu orang kalau mau membangun mengajak kami dulu bicara. Sekarang nggak bisa kita. Apalagi sekarang dengan ada izin yang OSS itu. Oke. Sedikit itu kalau misalnya desa adat mencoba lebih bersatu untuk menyuarakan. Ya itu dah itu, sebenarnya ya, kan ini, Pak. Ya. MDA itu dibuat Ya. kan sebagai fasilitator, ya, memfasilitasi Ya. kepentingan desa adat, menyuarakan kepentingan desa adat kepada pemerintah. Oke. Berjalan dengan baik sebelum Belum. itu? Oke. Dalam proses. Kalau penguatan desa adat yang seperti Bapak tanyakan adalah menanyakan di desa adat itu kebutuhannya apa. Masing-masing desa adat itu berbeda, Pak, ininya. Jadi sampai sekarang belum terlalu Belum, karena cukup. semua Ya. desa adat diberikan hal yang sama, Pak. Ini kan baru dapat dana bantuan dari pemerintah. Dari 1.500 desa adat, semua diberikan uang 300 juta. Entah desa adat yang besar, entah desa adat yang satu banjar, kecil, sama, Pak. Oh iya, sama. Sama. Oh, oke. Dan itu pun seperti orang belanja, Pak. Saya belikan Anda uang 300 juta. Mhm. Anda belikan ini, begitu, Pak. Berikanlah bantuan sesuai dengan kebutuhannya. Jangan diberikan bantuan disuruh dia. Ada itu, Pak, program prioritas harus dibuat. Dan itu bikin juga sudah sibuk dengan Sudah hal sibuk lain. harus mengerjakan itu lagi, Iya, Pak. iya. Oke, menarik. Kira-kira tantangan terbesar buat desa adat saat ini? Otoritasnya dulu, Pak. Oke. Itu Tetap yang itu. pertama. Tantangan yang berikutnya tentunya adanya alih fungsi lahan itu. Yang secara tidak langsung membuat masyarakat kami berpindah dari tempat asalnya, dari akarnya itu, Pak. Iya. Ini kelihatan lebih individual jadinya. Masing-masing desa adat memikirkan desanya sendiri jadinya, Pak. Oke. Sekarang ini. Iya. Tidak ada sekarang desa adat yang berbagi kayak dulu. Tidak ada, Pak. Jadi harapannya di mana kira-kira buat masa depan untuk desa adat Bali? Yang penting kami bekerja membuat daerah ini menjadi lebih baik.
dari yang sebelumnya itu. Mulai dari situ. Ya, Ya. Bali diselimuti oleh desa adat. Tapi apakah peran desa adat semakin terikat dengan orientasi ekonomi Bali dan semakin dibatasi oleh kebijakan dan implementasinya yang belum disesuaikan untuk kebutuhan masing-masing desa adat serta kecenderungan untuk menjadi semakin individual di depan tantangan dunia modern yang sangat rumit ini. Nantikan episode Mata Belalang selanjutnya, di mana kita akan coba ngobrol dengan wisatawan di Canggu. Episode ini dipersembahkan oleh Radiance Gemstones. Inspired by Bali's rich spiritual traditions, our gems and stones are selected for their unique energy characteristics to support mindfulness, balance, and a more intentional way of living. Grounded in earth, aligned with you, Radiance Gemstones.